Mancing, 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 lomba mancing ikan mas harian, lomba mancing ikan hanyiran. Saya akan bongkar semuanya di channel ini. Oleh karena itu, pastikan teman-teman setia untuk mendukung channel ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi, saya akan bongkar semuanya sesuai berdasarkan pengalaman saya. Kali ini saya akan bongkar rahasia mancing para juara. Semoga bermanfaat, selamat menyimak. Oh ya, saya lupa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Soalnya banyak yang nonton nih, ratusan ribu, tapi sedikit yang subscribe. Padahal subscribe itu gratis, hitung-hitung membantu perkembangan channel saya kan. Oke, saya tunggu subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, teman-teman atau sahabat buku multilelap, pada video ini saya akan bongkar rahasia mancing para juara. Oke, yang pertama, rahasia mancing para juara adalah pengalaman. Dari pengalaman ini, maka mereka bisa mengevaluasi apa kekurangan-kekurangan sehingga tidak diulangi lagi untuk mancing berikutnya. Ya, pokoknya siapapun orangnya pasti awal mancing itu ya kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang keahlian. Seiring dengan berjalannya waktu, menemukan umpan jitu, esen jitu, piranti yang cocok, joran reel yang cocok, nah barulah di sana mendapatkan suatu keahlian dan keterampilan. Dan karena sering mancing sehingga mendapatkan pengalaman yang banyak. Ya, akan sedikit mustahil orang yang baru mancing 1 kali 2 kali atau 1 bulan 2 bulan langsung bisa mendapatkan kualitas mancing yang bagus atau juara yang berturut-turut. Tetap nomor 1 adalah pengalaman. Pokoknya semakin banyak teman-teman mengikuti perlombaan mancing, maka akan semakin terampil. Rahasia yang kedua, para pemancing juara itu mereka sudah menghabiskan banyak uang untuk menemukan umpan yang terbaik. Ya, berdasarkan pengalamannya dia cari pakai umpan ikin, atang, umpan kresna, umpan jitu, berbagai umpan dicoba, berbagai racikan dicoba, sehingga pada akhirnya menemukan resep yang terbaik. Nah, dari resep yang terbaik ini maka dijadikan kunci ya resep umpan yang akan dia gunakan. Para pemancing juara itu dia akan menggunakan umpan yang terbaik, sekalipun harus mengeluarkan uang yang banyak, maka mereka akan keluarkan untuk mendapatkan umpan yang terbaik. Ya, bisa jadi dia meminta orang lain untuk membuatkan resep, atau bisa jadi dia sendiri yang meracik, yang ngulik mencari padanan umpan yang terbaik. Nah, kalau teman-teman saya rekomendasikan atau saya tidak merekomendasikan untuk meracik, mengulik ya. Kenapa? Karena itu cukup banyak mengeluarkan uang. Ya, cukup saja tonton video, ikuti konten-konten saya ini. Saya sudah cukup banyak waktu yang saya keluarkan, juga uang untuk memancing, sering boncos, sering kalah. Nah, alhamdulillah setelah bertahun-tahun saya menemukan racikan yang terbaik. Ya, salah satu racikan yang terbaik yang saya gunakan sampai saat ini ada di konten video ini. Nanti saya sertakan link di deskripsi atau nanti saya simpan di akhir video ini. Oke, rahasia yang ketiga, para pemancing juara itu kenapa mereka bisa menjuarai satu lomba? Karena mereka memiliki keahlian atau keterampilan ya. Satu, keahlian di dalam strike. Cara strike itu sangat diperhatikan. Biasanya pemula ketika melihat kumbul ngetrik itu langsung pengen strike ya. Padahal idealnya itu tunggu sampai kumbul itu atau pelampung itu tenggelam baru strike. Nah, para juara itu sudah memiliki mental itu. Dia bermain santai, tidak ingin cepat untuk strike ya, karena khawatir ketika strike nanti boncos itu ikan-ikan yang awalnya ngumpul bisa kabur.
Nah, kemudian para pemancing juara ini memiliki rahasia lain, yakni dari esen. Ya, mereka berani mengeluarkan uang banyak untuk membeli esen. Ya, kemudian dia uji cobakan. Apabila gagal, dia ganti esen, gagal lagi, ganti sampai menemukan esen yang terbaik. Nah, setelah menemukan esen yang terbaik, sekalipun mahal, dia akan membelinya. Ya, tetapi bagi teman-teman nggak usah beli esen yang sampai ratusan ribu, ya. Paling mahal 100 ribu lah, ya. Paling murah saya sarankan 50 ribu, dan cari yang sudah teruji. Nah, saya rekomendasikan esen yang saya gunakan, ya. Nanti teman-teman bisa cek di video ini. Saya gunakan esen itu dan sudah saya praktekkan, hasilnya mantap. Plus saya kasih resep umpan paket, ya, yang sudah cocok. Kemudian rahasia mancing para juara berikutnya itu, nah, biasanya para pemancing juara itu tidak sungkan menggunakan kroto yang banyak, ya. Kalau saya paling banyak 1 ons untuk 2 bungkus umpan, ya, karena mahal, ya. Padahal semakin banyak penggunaan kroto itu semakin bagus. Sebagaimana saya sampaikan berkali-kali bahwa kroto itu tak ubahnya seperti lauk pauk pada nasi, gitu ya. Ikan ketika disuguhkan kroto, maka makannya akan lahap, ya. Jadi teman-teman, kalaupun tidak bisa membeli dalam jumlah banyak, minimal setengah ons itu harus ada, ya, karena ini akan berpengaruh pada strike. Dan para juara itu biasanya rela mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli kroto, ya. Yang paling hebat itu ada para pemancing yang memang dia itu berduit, ya. Jadi krotonya itu nggak diaduk tapi dicocol, ya, umpan-umpan dicocolkan, ya. Itu tentu akan lebih boros. Tapi untuk teman-teman saya sarankan nggak usah dicocol, tapi diaduk saja, ya. Untuk 1 bungkus setengah ons, untuk 2 bungkus 1 ons. Kalau berani 2 ons itu akan lebih mantap, ya. Jangan lupa untuk pakai menggunakan air panas, ya. Krotonya nanti diminta ke tukang krotonya supaya dicampur air panas. Kalau tidak menyediakan air panas, ya di rumah saja, ya. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, pernah saya membeli kroto tidak dicampur air panas, ya, tidak dikukus terlebih dahulu, ternyata hasilnya boncos, ya. Oke, berikutnya rahasia para pemancing juara itu, karena mereka bisa menjuarai itu biasanya karena memiliki modal uang yang banyak. Jangan dikira teman-teman kalau uang banyak yang dibawa ke pemancingan itu akan membawa ketenangan pada hati, ya. Kalau bawa uangnya banyak itu biasanya mancingnya enjoy dan tenang, ya. Kenapa? Karena dalam benak pikiran, andaikan tidak masuk juara, sudah ada uang untuk membayar. Kenapa saya sampaikan ini? Karena tidak sedikit orang-orang yang datang ke pemancingan karena hobi mancing, karena ingin mancing, dia tidak bawa uang, ya. Ketika kalah, nah dia gadaikan joran sama reelnya. Nah, saya langsung saksikan sendiri, ya, ketika event-event besar, mancing-mancing besar, itu ternyata sampai ada orang yang kalah, ya, karena mungkin gak bawa uang, ya, dia memberikan jorannya, digadaikan. Kalau nggak bisa ditebus, udah itu jadi milik panitia. Nah, bagi teman-teman jangan sampai seperti itu, ya. Membawa uang ke pemancingan itu akan membawa ketenangan. Para pemancing juara itu mereka banyak sekali uangnya, ya, sehingga ketika mancing santai saja, sudah tidak ada beban pikiran, ya. Karena kalau mancing banyak beban pikiran, ketika teman-teman ada kesempatan untuk juara bisa boncos. Kenapa? Karena terlalu banyak beban pikiran ketika mancing. Ketika mancing nggak ada uang, bayangkan, ya, bisa jadi terpikirkan, wah saya takut kalah nih, kalau kalah gimana saya gak bisa bayar. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum ada uang untuk mancing, ya,
jangan dulu mancing ya, itu bisa membuat malu sendiri ya. Rahasia para pemancing juara yang lain itu yakni dari hobi yang terus digeluti ya, yang sangat digandrungi, disenangi, maka di rumahnya pun biasanya menyediakan joran-joran yang lebih dari satu ya, 2, 3 sampai 5 disiapkan seperti kailnya yang banyak, reelnya juga, menyediakan peralatan-peralatan pancing yang lengkap ya. Kalau persiapan mancing lengkap, nah maka akan potensi besar untuk meraih juara. Nah ini kebiasaan-kebiasaan para pemancing juara ini bisa teman-teman terapkan ya ketika mancing. Pokoknya kalau mancing harus ada uang biar tenang ya, jangan sampai menggadaikan joran kita. Ketika mancing pastikan aman dulu umpan sama esennya. Ketika mancing pastikan hati dan pikiran juga tenang. Kemudian ketika mancing pastikan teman-teman sudah menyiapkan peralatan dengan baik dan maksimal. Pastikan juga ketika datang ke pemancingan harus tepat waktu ya, spare waktu 1 jam lah untuk mempersiapkan umpannya. Jangan sampai ketika datang itu sudah dikocok, teman-teman belum mengaduk umpan. Nanti kalau seperti itu bisa muncul tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti mancingnya tidak akan tenang. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nantikan tips berikutnya seputar mancing di channel Kukumbau Trilelep ini. Pastikan untuk setia menonton channel ini. Insya Allah saya akan bongkar rahasia-rahasia mancing sesuai pengalaman saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.